temenin. Hari ini aku mau sharing terkait pengalaman aku di blacklist dari rumah sakit ketika akan melahirkan. Nah, kenapa sih kok bisa sampai gitu aku di blacklist? Jadi aku itu waktu hamil itu di usia 35 minggu. 35 minggu. Itu bayi aku masih sungsang. Jadi aku sebelumnya mau melahirkan di puskesmas. Kemudian aku dirujuk ke sebuah rumah sakit. Di usia 35 minggu itu kan aku langsung kan ke rumah sakit. Dokternya bilang ada satu lilitan sama sungsang, sama BB janinku itu masih kurang teman-teman. Aku kaget ya, karena sebelumnya tiap bulan tuh naik stabil normal, tiba-tiba di usia 35 minggu tuh masih kurang. Itu cuman 2,1 kalau nggak salah, atau 2,2 ya gitu. Sedangkan harus di usia 35 itu harus udah ada palingnya 2,5 ya kalau nggak salah. Nah, dokternya langsung bilang kalau nanti belum ada perubahan perkembangan minggu depan sesar ya gitu. Itu di rumah sakit kan, karena menurut rumah sakit A ya. Nah, kemudian minggu depannya waktu mau jadwal kontrol, ternyata rumah sakitnya itu ditutup karena mau digunakan untuk pasien COVID. Karena waktu itu kan pas lagi rame-ramenya COVID nih teman-teman. Ditutup, akhirnya ke puskesmas tempat aku mau melahirkan. Tapi kemudian sama bidannya aku dirujuk ke rumah sakit lain. Rumah sakit sebelumnya tutup dong, aku bingung dong ya kan. Sampai akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit B pilihan aku. Gak begitu jauh sih dari tempat tinggal aku. Di rumah sakit B ini sama dokter X. Itu kan di usia 36 minggu ya. Waktu mau periksa aku bilang bayi aku sungsang, ini BB-nya kurang. Nah, tapi pas diperiksa enggak sungsang, bayinya kepalanya udah di bawah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, nanti aku share ya di video lainnya terkait gimana sih bayi aku bisa di posisi bawah padahal pas di usia 36 minggu. Nah, pas di usia 36 itu kan udah di bawah. Hanya masih ada satu masalah, yaitu BB-nya kurang teman-teman. BB-nya kurang, masih 2,3. 2,3 kan masih kurang lah ya di usia 36 minggu. Dokternya sama nih sama dokter sebelumnya. Kalau pekan depan belum ada perkembangan, nanti bisa dilakukan tindakan ya, karena minggu depan kan sudah 37 minggu. Itu sudah bisa lahir gitu katanya. Pas usia 37 minggu nih, itu kalau nggak salah hari Kamis. Nah, hari Rabunya aku tuh USG di klinik langganan aku. Jadi setiap bulan tuh aku juga melakukan USG tuh di salah satu klinik. Jadi selama hamil tuh aku ya ke puskesmas, ya ke rumah sakit, ya ke bidan, ya ke klinik gitu teman-teman. Nah, kalau USG itu tiap bulan ke klinik, itu aku udah senang teman-teman. BB bayi aku tuh udah 3 koma. Nah, nanti aku juga share di video lainnya ya cara menaikkan BB janin secara cepat ya. Itu dalam 1 minggu aku naiknya alhamdulillah ada 500-an gram ya, karena pas cek di USG itu BB janinnya tuh udah 3,2 kalau nggak salah. Iya 3,2. Udah lega dong, udah happy kata dokternya. Aku bisa lahiran normal gitu. Tunggu waktunya aja gitu katanya. Itu hari Rabu teman-teman. Nah, hari Kamis kan jadwal kontrol yang di rumah sakit ya. Jadwal kontrol yang di rumah sakit datanglah biasa aja enakan. Tiba-tiba waktu datang dokternya bilang BB-nya kurang. Lah, bingung kan aku, kok kurang sih gitu. Oh enggak, tadi tuh bukan 3,2, 2,8, 3,2 yang nanti minggu depannya 2,8. Pokoknya udah aman kan, kok kurang sih gitu. Itu pas sudah 37 minggu ya. Sampai akhirnya dokternya langsung nyaranin buat OP, buat operasi. Kalau nggak besok ya lusa gitu. Bingung dong, orang kemarin dokter lain bilang aku baik-baik aja, baby aku baik-baik aja gitu, tinggal nunggu ini aja, plasentanya semua baik. Tapi dokter yang X ini bilang
baby aku kondisi janinnya kurang, BB-nya. Terus kondisi plasentanya tuh buruk katanya, bahkan sampai dokternya tuh bilang, aku sebenarnya susah ya bilangnya, tapi dokternya bilang kalau bayi, aku mau bilang tuh susah, nggak tega gitu. Itu gampang banget bu, tinggal diputus saja plasentanya. Kenapa? Kan tahu kan plasenta itu jalan buat ngasih makan bayi. Kalau jalannya diputus gimana? Kepikiran dong dokternya ngomong gitu. Udah deh, bener-bener waktu itu bener-bener galau, gelisah. Bener-bener harus gimana ya gitu. Sampai akhirnya dokter gitu nyuruh operasi kalau nggak besok lusa gitu. Sedangkan BB-nya itu masih kurang katanya. Akhirnya nanya ke dokternya, masih bingung dok gitu kan, bisa nggak nunggu sampai nanti gitu, kita mau diskusi dulu gitu. Akhirnya ya udah dokternya, oh ya udah nggak apa-apa gitu, kalau misal nanti nggak bersedia gitu ya kita bikin surat ya buat balikin. Jadi kan aku tuh pakai BPJS ya teman-teman, aku pakai BPJS dari puskesmas, dikasih surat pengantar, surat rujukan ke rumah sakit. Nanti kalau aku nolak, aku dikasih surat lagi buat balik ke puskesmas gitu. Bapak aku menolak mengikuti saran dari dokter gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu, katanya sih cuma dibalikin aja gitu ya. Pas dokternya bilang, yang pas udah keluar dari dokter langsung kan nunggu-nunggu gitu, sama susternya itu bilang kalau aku nggak nerima, nggak mau dioperasi, sama aku di blacklist, aku nggak bisa periksa di rumah sakit itu lagi gitu. Kalau nanti mau sama dokter X ini, dia ada di rumah sakit YZ gitu katanya. Oh gitu. Aku waktu itu disuruh tanda tangan persetujuan, tapi waktu itu aku sama suami rencana mau USG dulu di tempat lain lagi gitu. Bisa nggak sus ditungguin gitu kan? Ya udah ditungguin katanya sampai maghrib gitu, sampai maghrib sampai maghrib. Akhirnya itu kan siang jelang sore lah mungkin juga. Aku sama suami ke rumah sakit lain buat USG lagi. Ke rumah sakit lain bingung kita kan. Akhirnya ke rumah sakit USG dan dokternya bilang semua baik-baik saja, cuman BB-nya kurang ya bu, BB-nya ditambah lagi ya. Jadi PR aku itu, aku bisa lahiran normal dok. Bisa kok, bisa lahiran normal. Yang penting BB janinnya ditambah, banyak makan telur bagian putihnya. Udah teman-teman coba. Kemarin dokter yang kemarin di klinik bilang aku baik-baik aja, aku bisa lahiran normal. Terus aku ini ketemu dokter lain lagi, bilang dokternya bisa aja kok lahiran normal. Akhirnya aku tuh pulang sama suami, gak ke rumah sakit itu lagi. Tadinya kan aku suruh ke rumah sakit itu lagi buat tanda tangan itu kan, persetujuan operasi besoknya. Tapi kok gak datang lagi, dan nama aku berarti kalau gak mau itu di blacklist dari rumah sakit itu gitu. Jadi waktu itu benar-benar yang sampai rumah aku masih kepikiran dong ya, orang dokternya nakut-nakutin gitu, katanya kalau misal nanti kenapa-napa ya nggak tahu gitu. Gimana sih, langsung kepikiran gak sih sama dokternya gitu. Aku langsung di blacklist dengan alasan kata susternya tuh tidak mengikuti saran dari dokter. Oh gitu, oh ya udah dok gitu. Akhirnya aku di blacklist dari rumah sakit itu. Alhamdulillah sih minggu depannya BB bayi aku berarti di 38 minggu naik gitu. Terus naik setiap minggunya, alhamdulillah gitu. Ya meskipun pada akhirnya aku harus operasi sesar juga, tapi aku bangga sama diri aku karena aku sempat menolak untuk operasi sesar gitu. Ya tapi ternyata memang jalannya aku harus sesar gitu. Nyesel nggak? Enggak, aku nggak nyesel sama sekali menolak dokter waktu itu gitu. Karena aku udah berikhtiar untuk normal, tapi ya itu
besar ya nggak apa-apa gitu, yang penting aku udah bisa gitu nolak dokter buat operasi tadinya gitu. Jadi gitu teman-teman, pengalaman aku. Ada nggak sih yang pernah ngalamin hal sama kayak aku gitu? Mungkin mudah-mudahan semua bisa share di kolom komentar ya, atau mungkin ingin memberikan saran untuk aku sih nggak apa-apa gitu. Dan untuk semuanya mudah-mudahan yang akan melahirkan, yang sedang berikhtiar untuk normal, semoga juga dilancarkan sampai hari H nanti, lancar semuanya, sehat bunda dan anaknya dan babynya semuanya. Oke bunda-bunda, demikian sharing dari aku. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.